Welcome semuanya, selamat datang di channel Bang Sans. Di sini Mimin mau membahas alur film pertama di channel ini, yang merupakan drama Korea. Masih sangat fresh, sangat anget buat dibahas, karena rilis tahun 2025. Dan film ini berjudul Don't Call Me Mom, atau Jangan Panggil Aku Mama, episode 1. Tanpa berlama-lama, oke langsung aja kita bahas. Kaget. Film dimulai dengan seorang wanita berusia 41 tahun sedang asik berjoget manja dengan kedua buah hatinya di taman bermain. Wanita ini bernama Jung Na Jeong, atau sebut saja Mak Jung. Mak Jung ini berpikir bahwa di usianya yang kini berusia 41 tahun, semua akan mudah dan hidup enak. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Perasaannya kini campur aduk. Scene berpindah ke acara TV, di mana ada 3 orang, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang sedang membawakan acara. Mbak ini sangat senang karena channel YouTube-nya sudah punya 500.000 subscriber. Wanita ini bernama Lee Il-ri alias Bule Tari. Bule Tari ini berperan sebagai konsultan di acara TV ini, di mana ada seseorang yang curhat tentang masalahnya. Terus Bule Tari ini ngasih jawaban ke orang tersebut sebagai solusinya, yang padahal dia sedang mempunyai masalah yang dipendam juga. Scene pindah lagi ke seorang manajer perusahaan seni bernama Gu Ju Yong alias Mbak Yong. Mbak Yong ini juga memiliki masalah yang dipendam juga. Mbak Jung mendapat WA dari temannya untuk reunian bareng di ulang tahunnya ke-41, tapi malah kepleset dan bajunya kena krayon. Waduh. Akhirnya Mak Jung pun pakai kaos oblong biasa dengan rambut kucel dan langsung OTW ke tempat reunian. Setelah sampai ke tempat reuni, anak-anaknya malah ngajak balik ke mobil buat ngambil barang yang ketinggalan. Mbak ini namanya Yena, adik dari Mak Jung. Tapi di scene ini dia belum sadar bahwa itu kakaknya. Mbak Yen ini merupakan fans berat dari Bule Tari. Mak Jung pun bertemu kedua temannya dan seketika mereka merasa risih karena bertemu Mak Jung yang telah memiliki 2 anak yang sangat rempong. Mak Jung pun bergegas mengambil 2 mainan milik anaknya di mobil. Setelah berlarian sampai ke atas, Mak Jung langsung mukbang karena saking capeknya. Tapi lagi-lagi temannya malah melihatnya dengan sinis. Di sini mereka bertiga asik ngobrol bareng, tanya kabar, tanya ini, tanya itu. Tapi lama-lama mereka bertiga malah jadi saling nyenggol masalah yang sensitif. Sementara itu adik Mak Jung yaitu Mbak Yen yang sedang disidak Bu Direktur untuk menemukan seseorang buat diwawancarai di acara perusahaannya. Pembicaraan ketiga mak-mak ini semakin tegang dan seru. Setelah ketiganya saling senggol, suasana langsung berubah menjadi canggung. Dan tiba-tiba seketika Mak Jung dan adiknya Mbak Yen pun bertatapan dan menyadari satu sama lain. Bu Direktur datang dan Mbak Yen bercerita bahwa anaknya Mak Jung yang bernama Min Jun telah menyentuh tepongnya. Maka seketika ia menjadi sangat kesal akan hal tersebut. Lalu tiba-tiba Mbak Yen pun bertemu idolanya di TV yaitu Bule Tari. Mak Jung pun langsung merasa nggak enak atau pekewo dan langsung memutuskan untuk segera meninggalkan reuni ulang tahunnya. Sesampainya di lantai bawah, anaknya tiba-tiba menunjuk ke billboard dan langsung bilang kenapa wajah mamaknya ada di situ. Kedua teman reuniannya pun masih ngobrol asik. 귀신을 속여라. 야 힘들면 힘들다 속상하면 속상하다 왜 말을 못해? 이 가지려고 하는 게 잘 안 돼? Dan setelah didesak oleh Bule Tari, ternyata Mbak Yong memiliki masalah pengen punya anak dan curhat kalau suaminya itu kurang peka.
Mak Jung bertemu adiknya lagi yaitu Mbak Yen karena tiba-tiba orang yang mau diwawancarai tidak bisa hadir karena anaknya sakit. Maka dari itu dia meminta Mak Jung untuk menjadi orang yang diwawancarai di acaranya tersebut sebagai seorang wanita yang telah pensiun karir dengan tujuan untuk bisa bekerja lagi. Dan kalau Mak Jung tidak bisa, maka adiknya ini langsung auto kena PHK. Mak Jung pun langsung wawancara. Benar guys? Mbok yo senyum dikit gitu loh. Tegang mulu dari tadi komuknya guys. Oke lanjut. Wawancara pun selesai dan Bu Direktur akhirnya bisa tersenyum agak lebar. Mak Jung pun terpaku lagi melihat dirinya dulu tahun 2018 yang pernah menjadi pembawa acara terbaik tahun itu. Scene berpindah ke Bolek Tari yang sedang bersama pacarnya yang bernama Jong Do alias Om Do. Pembicaraan keduanya kurang baik karena Om Do kurang peka kepada Bolek Tari. Dan Bolek Tari pun langsung mengomel dan tiba-tiba ia teringat oleh pembicaraannya sendiri. Mbak Yong pun pulang ke rumah dan langsung teringat perkataan ibunya yang menyuruh suaminya meminum obat herbal. Tapi obat tersebut masih utuh di kulkas. Bolek Tari dan pacarnya pun sedang asik nonton drakor berduaan di bioskop dengan Om Do. Sementara itu, Mak Jung ditelepon ibunya yang menanyakan pertemuannya dengan kedua temannya tadi dan suaminya. Tapi Mak Jung terpaksa berbohong dengan keadaannya. Di sisi lain, Mbak Yong yang sedang berdandan persiapan bertemu dengan suaminya yang mau pulang ke rumah. Tapi suaminya tidak kunjung datang. Setelah 3 jam, suaminya pun tiba. Sebut saja Mas Upi. Mas Upi pun mengendap-endap takut ketahuan istrinya. Tapi sayangnya Mbak Yong ternyata sudah menunggu di kamarnya. Dan ternyata Mas Upi ini adalah kolektor action figure. Ia sama sekali tidak mau ketinggalan untuk bisa membeli barang langka daripada istrinya. Waduh, repot guys. Mas Upi pun segera melepas pakaiannya dan bersiap membuat anak dengan Mbak Yong. Setelah proses yang sangat panjang dan sangat melelahkan, Mas Upi mengajak Mbak Yong ke motel. Tapi harus menunggu besok. Mbak Yong pun kesal. Sama dengan Mak Jung, setelah sekian lama menunggu, akhirnya suaminya alias Pak Kentir datang juga dengan berbagai macam alasan. Pak Kentir pun berusaha menghibur istrinya yang sedang bersedih. Tapi Mak Jung malah tambah sedih. Mak Jung pun akhirnya mengaku bahwa ia sudah muak mengurus anak dan ingin bekerja lagi. Tapi ia enggan mengatakan masalahnya itu karena takut dianggap egois. Kue ulang tahunnya pun mangkrak dan ia lebih memilih nonton adiknya di TV, yaitu Mbak Yen yang sedang membawakan acara jualan celana jeans. Seketika Mak Jung teringat dirinya dulu tahun 2018 yang sedang membawakan acara jualan perhiasan yang terjual sampai lebih dari 500 pesanan saat acara sedang berlangsung. Anaknya, Min Jun pun terbangun karena mau nguyuh atau buang air kecil. Mak Jung pun kembali bertanya, kenapa Min Jun berani menyentuh tepung adiknya Mbak Yen tadi? Ternyata Min Jun tidak berniat menyentuh tepung, tapi ia menyentuh stroberi yang ada di tasnya Mbak Yen. Mak Jung pun merasa pekewuh atau tidak enak kepada dua temannya tadi karena telah membuat keributan dan langsung meminta maaf. Dan temannya pun memaafkan dan malah saling curhat lagi. Sampai Mak Jung disemangati oleh Bolek Tari untuk bisa bekerja lagi. Keesokan harinya, Pak Kentir pun masih merasa bersalah atas kelakuannya. Dan Mak Jung mulai bercerita kalau dia mau bekerja lagi sebagai pembawa acara. Tapi suaminya meragukannya, apakah masih bisa bekerja setelah lama tidak bekerja. Dan Pak Kentir pun berkata, kalau nantinya Mak Jung kerja, biar dia yang mengurus anak. Telepon berdering. Dan tiba-tiba kontrak rumahnya tidak bisa diperpanjang lagi karena sang pemilik rumah memiliki anak laki-laki yang segera menikah dan ingin menempati rumah tersebut. Mak Jung pun meminta tolong kepada Bu Broker untuk mencarikan rumah lain di sekitar sini. Mak Jung pun langsung telepon Bolek Tari dan auto ngomel-ngomel karena harga rumah selalu naik. Maka Bolek Tari pun menyarankan agar menyewa
sewa rumah bulanan saja dan lanjut bekerja untuk bisa membeli rumah baru. Tapi bukannya segera menutup telepon, Mak Jung malah membahas pacar boleh tari, si Om Do tadi guys, yang membuatnya marah dan langsung menutup telepon. Keesokan paginya, Pak Kentir pun sedang berdebat dengan Mak Jung terkait keinginannya untuk sewa rumah mahal dekat sini. Pak Kentir pun tidak membolehkan untuk menyewa rumah baru area sini dikarenakan harganya yang tinggi. Tapi Mak Jung kekeh dan mau bekerja di area sini agar keinginannya beli rumah bisa segera terwujud. Setelah berdebat, tiba-tiba ada telepon masuk dari Bu Broker yang bilang bahwa dia menemukan rumah kontrakan murah di kompleks ini. Mak Jung pun semangat dan segera bergegas keluar bertemu Bu Broker untuk bisa langsung meminang rumah tersebut sampai hampir ketinggalan lift. Tapi ketika menaiki lift, mereka segera menyadari kalau dua orang di belakangnya berniat sama dengan mereka, yaitu sama-sama menyewa rumah tersebut. Akhirnya keempat orang ini saling kejar-kejaran sampai-sampai malah salah arah. Sungguh sangat dramatis demi mendapatkan rumah kontrakan murah. Lalu 죄송합니다. 제가 먼저 눌렀네요. Mak Jung pun memenangkan pertarungan tersebut. Pemilik rumah pun datang dan tiba-tiba 기억나죠? sangat kebetulan lagi, ternyata keduanya saling mengenali. Ternyata sang pemilik rumah tersebut bernama Yang Misu alias Mbak Mi, yang merupakan teman sekelas SMP Mak Jung dulu. Mak Jung dulunya adalah ketua kelas yang sangat rajin belajar, dan Mbak Mi ini adalah orang yang nakal dan sering bolos sekolah. 귀여운데? 아이 미친 새끼가 눈깔이 돌았냐? 네. 딱 2시간만 노래방 가서 놀다 오는 거 어때? 너 이러고 다니는 거 너네 엄마가 아시니? 양미수, 우리 이제 곧 고등학생이야. 이거 안 나? 이거 안 나? 그만해! 뭐라고! 너랑 했잖아! Seketika Mak Jung kaget dan tidak menyangka bahwa Mbak Mi akan sesukses ini sampai punya 3 rumah. Mak Jung pun ngobrol sambil menutupi aibnya dan berpura-pura bahagia agar nggak ketahuan sama teman masa lalunya. Dan ternyata kenapa Mbak Mi bisa sesukses ini? Karena saat kelas 3 SMA, dia keluar sekolah dan langsung kuliah di Australia. Pas kembali ke Korea, dia menjadi host live TikTok, lalu usahanya berkembang pesat. Mak Jung pun sekali lagi terkejut dan terheran-heran, kenapa temannya itu bisa sesukses itu dan dia kok enggak gitu loh, padahal sering belajar. Dan suasana pun seketika menjadi canggung. Dan tiba-tiba Mbak Mi teringat ketika Mak Jung muncul di acara TV tentang wanita karir yang kembali bekerja. Mak Jung pun langsung malu sampai ke tulang dan langsung ditawari pekerjaan oleh Mbak Mi, tapi langsung ditolak mentah-mentah oleh Mak Jung karena saking malunya. Mak Jung bersikeras dan masih menutupi aibnya, seolah-olah tidak ada apa-apa di kehidupannya. Dan episode 1 pun tamat.